Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mustikaryati dengan NIM 2022 dari program studi S1 Akuntansi STIAI. Di sini saya akan membacakan hasil proyek proposal metopen saya dengan dosen pengampunya yaitu Bu Ida Musdapia Ibrahim SE MM. Dengan judul yang akan saya ambil di sini adalah analisis persepsi auditor dan mahasiswa terhadap penggunaan artificial intelligence dalam proses audit keuangan di Indonesia. Baik, kita langsung masuk saja yaitu eh, oke, di sini ada pendahuluan yaitu bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 mendorong penerapan artificial intelligence atau AI dalam berbagai bidang profesional termasuk audit keuangan. AI memungkinkan pengolahan data secara otomatis, analisis transaksi berskala besar, serta peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan audit. Dalam praktik audit, AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pemeriksaan laporan keuangan. Doliet tahun 2015 menyatakan bahwa pemanfaatan AI membantu auditor mencapai keseimbangan antara biaya, waktu, dan kualitas audit. Sejalan dengan hal tersebut, Albawat dan Prijat pada tahun 2021 menemukan bahwa penerapan AI dapat meningkatkan efektivitas audit serta mendukung pendeteksian resiko dan kecurangan, sehingga banyak kantor akuntan publik internasional mulai berinvestasi pada teknologi audit berbasis AI. Di Indonesia, adopsi AI dalam audit keuangan juga mulai berkembang seiring meningkatnya tuntunan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tingkat penerimaan dan kesiapan auditor serta mahasiswa akuntansi terhadap teknologi AI masih beragam. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, pemahaman teknologi, serta kesesuaian AI dengan tugas audit yang dijalankan menurut Sari dan Wahyuda tahun 2025. Untuk menjelaskan penerimaan teknologi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teknologi acceptance model 2 atau TAM2 yang menekankan peran perceived usefulness, perceived ease of use, dan job relevance dalam membentuk nilai perilaku dan penggunaan aktual teknologi, yaitu menurut Davis 1989 dan juga Fenkes dan Davis tahun 2000. Penelitian Anugrah et al. Tahun 2025 membuktikan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan AI berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada persepsi auditor dan mahasiswa akuntansi terhadap penggunaan AI dalam audit keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur audit berbasis teknologi, serta kontribusi praktis bagi dunia pendidikan dan profesi auditor dalam menghadapi tantangan digitalisasi audit. Selanjutnya, yaitu di sini ada permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya secara jelas tingkat penerimaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam proses audit keuangan di Indonesia, khususnya di kalangan auditor dan mahasiswa akuntansi. Perbedaan persepsi terhadap relevansi pekerjaan atau job relevance, penggunaan perceived usefulness, dan kemudian penggunaan atau perceived ease of use menyebabkan adopsi AI dalam audit belum berjalan optimal. Kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teknologi acceptance model 2 atau TAM2 yang disederhanakan dengan memfokuskan pada variabel job relevance, perceived usefulness, dan perceived ease of use sebagai faktor utama yang mempengaruhi behavioral intention dan actual use.
serta menyatukan auditor dan mahasiswa akuntansi dalam satu populasi penelitian yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh job relevance, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap behavioral intention dalam penggunaan AI dalam proses audit keuangan, serta menguji peran behavioral intention sebagai variabel mediasi terhadap penggunaan aktual artificial intelligence dalam audit keuangan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, yaitu di sini yang pertama ada apakah job relevance berpengaruh terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada proses audit keuangan. Kemudian yang kedua yaitu apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada proses audit keuangan. Dan yang ketiga yaitu apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada audit keuangan. Yang keempat yaitu apakah behavioral intention berpengaruh terhadap actual use artificial intelligence dalam proses audit keuangan. Dan yang terakhir yaitu apakah behavioral intention memediasi pengaruh job relevance, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap actual use artificial intelligence dalam proses audit keuangan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh job relevance terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada proses audit keuangan. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada proses audit keuangan. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh perceived ease of use terhadap behavioral intention dalam penggunaan artificial intelligence pada proses audit keuangan. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh behavioral intention terhadap actual use artificial intelligence dalam proses audit keuangan. Yang kelima yaitu menganalisis peran behavioral intention sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara job relevance, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap actual use artificial intelligence dalam proses audit keuangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait penerimaan teknologi dalam bidang audit, khususnya mengenai penggunaan artificial intelligence atau AI sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit melalui pendekatan TAM 2. Yang kedua yaitu di sini ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi auditor, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan AI serta meningkatkan kesiapan dan kompetensi digital dalam praktik audit. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini memberikan wawasan terkait perkembangan teknologi pada bidang audit sehingga dapat mempersiapkan mereka menghadapi tuntunan profesi di era digital. Yang terakhir yaitu bagi institusi dan organisasi yang terkait, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan, pelatihan, dan strategi adopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas audit. Yang terakhir yaitu ada manfaat pendidikan dan kebijakan. Yang pertama di sini bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum akuntansi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi audit. Yang kedua bagi regulator dan organisasi profesi, yaitu penelitian dapat memberikan informasi untuk menyusun standar kompetensi dan pedoman penggunaan teknologi dalam audit. Yang ketiga yaitu bagi pengembangan SDM akuntansi, penelitian ini mendukung perumusan kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi bagi calon auditor dan praktisi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama di sini adalah landasan teori. Grand teori dalam penelitian ini adalah teknologi acceptance model atau TAM dan pengembangannya yaitu teknologi Acceptance Model 2 atau TAM 2. Nah, di sini TAM yang diperkenalkan oleh Davis tahun 1989 menjelaskan
bahwa penerimaan penggunaan terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruksi utama, yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness. POE sendiri ini menggambarkan, perceived ease of use sendiri menggambarkan sejauh mana penggunaan menilai bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan digunakan, sedangkan perceived usefulness menggambarkan sejauh mana teknologi dianggap memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja. Term dua yang dikembangkan oleh Van Kettes dan Davis tahun 2000 menambahkan variabel job relevance, yaitu persepsi kesesuaian teknologi dengan tugas pekerjaan. Dalam audit keuangan, AI akan lebih mudah diterima apabila dianggap relevan dengan aktivitas inti audit seperti analisis data, pengujian transaksi, dan evaluasi resiko, sehingga meningkatkan niat auditor dan mahasiswa untuk menggunakannya. Kemudian, artificial intelligence atau AI dalam audit keuangan berfungsi sebagai sistem cerdas yang mendukung analisis data berskala besar, pendeteksian anomali, dan peningkatan kualitas keputusan audit. Penerapan AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, namun juga menuntut kompetensi digital serta pemahaman etika profesional dari auditor agar hasil audit tetap andal. Nah, kemudian dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan mengacu pada konstruktur utama teknologi Acceptance Model 2 atau TAM2, namun penamaan variabel disesuaikan secara kontekstual dengan bidang akuntansi dan audit keuangan agar relevan dengan judul yang saya bawakan dan fokus penelitiannya, tanpa mengubah makna konstruksi aslinya. Di sini yang pertama ada job relevance terhadap tugas audit keuangan, yaitu job relevance sendiri adalah persepsi individu mengenai sejauh mana suatu teknologi dianggap relevan dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang dijalankan. Dalam konteks audit keuangan, job relevance mencerminkan kesesuaian artificial intelligence dengan aktivitas inti audit seperti analisis data, pengujian transaksi, dan evaluasi resiko, sehingga mempengaruhi niat auditor dan mahasiswa akuntansi untuk menggunakan teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya ada perceived usefulness of artificial intelligence, yaitu perceived usefulness sendiri merupakan keyakinan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan kinerja audit, mempercepat proses pemeriksaan, serta meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan audit. Persepsi kegunaan yang tinggi mendorong peningkatan niat penggunaan AI dalam audit keuangan. Selanjutnya yaitu ada perceived ease of use of artificial intelligence, yaitu di sini perceived ease of use adalah persepsi individu bahwa suatu teknologi mudah dipelajari dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Dalam konteks audit keuangan, yaitu PEOU ini berkaitan dengan kemudahan auditor dan mahasiswa dalam memahami, mengoperasikan, serta mengintegrasikan artificial intelligence ke dalam dalam prosedur audit. Kemudian selanjutnya ada behavioral intention to use artificial intelligence. Behavioral intention merupakan niat individu untuk menggunakan suatu teknologi sebagai bagian dari aktivitas kerja atau pembelajaran. BI terbentuk dari persepsi terhadap kegunaan, kemudahan penggunaan, dan relevansi teknologi dengan tugas audit, serta berperan sebagai penghubung antara persepsi individu dan penggunaan aktual artificial intelligence. Selanjutnya yaitu actual use of artificial intelligence. Yaitu actual use adalah tingkat penggunaan nyata suatu teknologi oleh individu dalam aktivitas pekerjaan atau pembelajaran. Dalam audit keuangan, AU mencerminkan seberapa sering dan sejauh mana artificial intelligence benar-benar digunakan dalam analisis data, pendeteksian resiko, dan pengembalian keputusan audit. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada kerangka pemikiran. Berikut merupakan kerangka pemikiran. Di sini yaitu kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan artificial intelligence atau AI dalam audit keuangan dipengaruhi oleh job relevance.
Kemudian ada perceived usefulness juga dan perceived ease of use. Ketiga persepsi tersebut membentuk behavioral intention auditor dan mahasiswa akuntansi untuk menggunakan EI. Yang selanjutnya mendorong actual use EI dalam praktik audit keuangan. Dengan demikian, behavioral intention berperan sebagai variable intervening yang menghubungkan persepsi individu dengan penggunaan nyata teknologi EI sesuai dengan pendekatan teknologi acceptance model 2 atau TAM2. Kemudian di sini ada hipotesis penelitian dengan hipotesis yang pertama yaitu job relevance terhadap tugas audit keuangan berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use artificial intelligence dalam audit keuangan. Yang kedua yaitu ada perceived usefulness of artificial intelligence dalam audit keuangan berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use artificial intelligence dalam audit keuangan. Yang ketiga yaitu ada perceived ease of use of artificial intelligence dalam audit keuangan berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use artificial intelligence dalam audit keuangan. Dan hipotesis yang keempat yaitu behavioral intention to use artificial intelligence dalam audit keuangan berpengaruh positif terhadap actual use of artificial intelligence dalam audit keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu job relevance terhadap tugas audit keuangan, kemudian perceived usefulness of artificial intelligence dalam audit keuangan, dan perceived ease of use of artificial intelligence dalam audit keuangan berpengaruh terhadap actual use of artificial intelligence dalam audit keuangan melalui behavioral intention sebagai variable intervening. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory untuk menguji hubungan antara variabel dalam model tertentu, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi EI oleh auditor dan mahasiswa dalam audit keuangan. Metode kuantitatif dipilih karena seluruh variabel diukur melalui kuesioner, terstruktur, dan analisis menggunakan teknik statistik untuk menguji pengaruh job relevance, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap behavioral intention, serta dampaknya pada actual use artificial intelligence dalam audit keuangan. Kemudian ada operational variable, yaitu operational variable adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel penelitian diukur secara konkret sehingga dapat diamati dan diteliti secara empiris dalam operational variable. Setiap variabel dijelaskan melalui indikator, dimensi, dan cara pengukuran, misalnya menggunakan skala Likert. Nah, di sini ada dimensi dan indikatornya. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Yang pertama yaitu indikatornya itu ada teknologi EI mudah dipelajari, yang kedua EI mudah dioperasikan saat digunakan, lalu fitur EI mudah diakses, dan interaksi dengan EI jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu penggunaan atau perceived usefulness, yaitu EI meningkatkan efektivitas audit, selanjutnya EI meningkatkan efisiensi waktu, EI meningkatkan kualitas keputusan audit, dan EI membantu mendeteksi risiko dan anomali. Yang ketiga yaitu relevansi pekerjaan atau job relevance. Di sini EI relevan dengan tugas audit, kemudian EI membantu dalam pekerjaan inti audit, dan juga EI mendukung prosedur pemeriksaan. Yang keempat yaitu niat menggunakan atau behavioral intention. Di sini niat untuk menggunakan EI pada proses audit. Selanjutnya keinginan mempelajari EI lebih lanjut dan kesediaan menggunakan EI secara rutin. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada penggunaan aktual atau actual use, yaitu frekuensi penggunaan EI dalam audit, kemudian jenis aktivitas audit yang dilakukan dengan EI, dan intensitas ketergantungan pada EI. Nah, selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu auditor dan mahasiswa akuntansi yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam audit keuangan. Terus di sini tuh kita menggunakan teknik purposive sampling
Kemudian sampelnya itu dengan kriteria sampel, yang pertama ada mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah audit, yang kedua auditor yang memiliki pengalaman atau pemahaman proses audit keuangan, yang ketiga responden memahami atau pernah menggunakan teknologi pendukung audit berbasis artificial intelligence. Dan di sini komposisi sampel yang akan saya gunakan yaitu ada auditor KPU dan mahasiswa akuntansi Setiayaki. Kemudian penentuan jumlah sampelnya di sini saya menggunakan rumus sloping dengan errornya itu 10%. Itu kayak apa ya, udah paling kesalahan tertinggi lah, tingkat kesalahan tertingginya itu 10%. Jadi saya menggunakan di sini saya menggunakan itu. Nah, di sini dengan perumpamaan jika totalnya ada 150 responden, di sini saya memasukkan rumus yaitu N sama dengan N per plus 1 plus N error kuadrat itu di sini 150 per 1 plus 150 dikali 1 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 150 per 1 plus 1,5 sama dengan 150 per 2,5 dengan sama dengan yaitu 60 responden yang dibutuhkan dengan perkiraan menggunakan error menggunakan tingkat error 10%. Jadi proporsinya itu kurang lebih auditor dibutuhkan 25 sampai 30 orang dan mahasiswa sebanyak 30 sampai 35 orang. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua yaitu data primer diperoleh melalui kuesioner daring atau Google Form. Yang ketiga, instrumen penelitian disusun berdasarkan variabel time2. Selanjutnya itu ada skala pengukuran menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan penyebaran kuesioner dilakukan kepada auditor dan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data yaitu menggunakan metode analisis struktural equation modeling atau partial list. Teknik selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama di sini ada metode analisis menggunakan structural equation modeling, partial least squares atau SAM-PLS. Kemudian yang selanjutnya itu alat analisisnya menggunakan Smart PLS. Selanjutnya evaluasi outer model, yaitu yang pertama ada uji validitas konvergen, yang kedua ada uji validitas diskriminan, yang ketiga ada uji reliabilitas. Selanjutnya ada evolusi inner model, yang pertamanya itu koefisien determinasi, yang kedua koefisien jalur, yang ketiga uji signifikansi. Dan yang terakhir ada uji mediasi yaitu behavioral intention sebagai variabel intervening. Selanjutnya di sini ada desain penelitian. Yang pertama itu di sini ada identifikasi masalah, terus lanjutan teori TAM 2, kemudian ada penentuan variabel penelitian. Selanjutnya yaitu membuat kuesioner, melakukan uji validitas reliabilitas awal, kemudian penentuan populasi dan sampel, kemudian pengumpulan data. Dilanjutkan yaitu pengolahan data yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya analisis menggunakan Smart PLS yang terbagi dua, yaitu di sini ada evaluasi inner model dan evaluasi outer model. Kemudian nanti akan dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang proyek proposal mata kuliah Metopen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.